Mosul, kira-kira 400 km ke utara Baghdad, adalah kota terbesar ketiga di Irak dan juga ibu kota dari distrik Nineveh. Sekitar 1,3 juta jiwa bermukim di kota yang disebut Al-Habba, Al-Baido, dan Al-Faiha. Kota ini juga dinamakan kota dua musim semi karena cuaca pada musim gugur sangat mirip dengan cuaca musim semi. Masa keemasan Mosul adalah pada masa dinasti Abbasiyah. Kegemilangan Mosul dihancurkan oleh Mongol pada abad 13, namun diperbaiki kembali pada masa dinasti Ottoman. Mosul memperoleh kehormatan menjadi tempat makam 4 orang nabi, Nabi Yunus, Nabi Jarjis, Nabi Syed, dan Nabi Daniel. Masjid Nabi Yunus terletak di tepi sungai Tigris di bukit kecil. Inilah masjid utama yang menjadi bangunan terindah di kota ini. Masjid Nabi Yunus terdiri dari 2 bangunan utama yang terpisah sejauh 6 meter satu dengan yang lainnya. Bangunan pertama menjadi tempat wudhu, sementara yang kedua adalah masjid, makam Nabi, dan sebuah sekolah dinamakan Al-Yunusiyah. Masjid ini dikunjungi para peziarah setiap harinya. Mereka datang dari seluruh penjuru Irak untuk menziarahi juga makam Nabi Yunus. Pengalaman Nabi Yunus dicatat dalam Al-Quran. Kisahnya menunjukkan bahwa hanya Allah yang memiliki kekuatan untuk memberikan cahayanya kepada umat manusia. Pada masa awal tugasnya, ajakan Nabi Yunus terhadap Islam sempat diabaikan kaumnya. Mereka menolak melepaskan agama berhala yang diwariskan nenek moyang mereka. Namun Allah memberkati mereka dengan cahaya tuntunannya setelah Nabi Yunus putus asa dan meninggalkan mereka. Mereka menjadi beriman tanpa kehadiran Nabi Yunus. Ketika beliau kembali, mereka menerimanya dengan tangan terbuka. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Dan mengapa tak ada penduduk suatu kota yang beriman, lalu imannya itu dimanfaatkan kepadanya selain kaum Nabi Yunus? Tak kala mereka beriman, kami hilangkan dari mereka azab yang menghinakan dalam kehidupan dunia, dan kami beri kesenangan kepada mereka sampai kepada waktu yang tertentu." Keteduhan masjid ini menciptakan suasana damai bagi siapapun yang berada di dalamnya. Kaligrafi Arab Islam dengan pahatan bermotifkan bunga menghiasi masjid ini. Setiap jengkal ruangan sholat tampak dipenuhi dengan dekorasi yang indah dan halus. Masjid ini telah mengalami beberapa kali perluasan. Perluasan yang terakhir dilakukan untuk membangun menara besar pada tahun 1922. Ini adalah pintu masuk ke makam Nabi Yunus. Seperti makam-makam Nabi lainnya, makam ini juga dirawat dengan baik dan tak pernah sepi dari para peziarah. Yunus bin Matta dikirim oleh Allah untuk membimbing kaum Nineveh. Namun ajakannya untuk menyembah Allah tidak diindahkan. Selain sifat keras kepala, mereka juga melecehkan Nabi Yunus. Setelah mengulangi penolakannya, Nabi Yunus menjadi frustasi dan meninggalkan mereka. Dia lalu pergi berlayar dengan kapal. Selama pelayaran, kapal yang ditumpanginya terserang badai dahsyat. Kapal yang dinaiki Nabi Yunus kelebihan beban, dan untuk menyelamatkan kapal dan orang-orang yang ada di atasnya, disepakati untuk membuang satu orang keluar kapal. Mereka memilih korban sebanyak 3 kali, dan setiap kali pemungutan suara dilakukan, nama Yunus selalu muncul. Atas rencana Allah, Nabi Yunus kemudian ditelan seekor ikan besar. Dia berdoa kepada Allah agar diantarkan dengan selamat, sehingga dapat meneruskan misi kepada umatnya.
Nabi Yunus kembali ke negerinya untuk memimpin umatnya yang telah memeluk agama Allah dan menanti kepulangannya. Makam Nabi lain terletak tidak jauh dari makam Nabi Yunus. Dikatakan bahwa Nabi ini hidup setelah Nabi Isa. Masjid Nabi Jarjis terdapat di Suk Al-Syi'arin. Sebagaimana masjid yang lain, masjid ini pun memiliki kekayaan sejarah. Inilah Masjid Nabi Jarjis. Jarjis adalah salah seorang di antara beberapa nabi yang banyak berpengaruh bagi penduduk Mosul. Ajakan bersolat menandai waktu solat telah tiba. Masjid ini adalah tempat Muslim melaksanakan solat berjamaah. Abdul Rashid Abdullah, seorang misionaris, adalah imam masjid ini. Menurutnya, renovasi terakhir masjid ini terjadi kira-kira 900 tahun yang lalu. Dia juga mengatakan bahwa masjid ini disebutkan oleh para petualang Muslim seperti Ibnu Batutah dan Ibnu Zubair pada abad ke-12. Selain makam Nabi Jarjis, masjid ini juga menjadi tempat bagi makam Al-Hur bin Yusuf, gubernur Mosul pada masa dinasti Umayyah. Ketika Tarmalen menguasai Mosul, masjid ini menjadi masjid negara bagian. Kecuali Nabi Muhammad yang dikirim Allah untuk membimbing seluruh umat, nabi-nabi lain dikirim untuk membimbing umatnya sendiri ke jalan yang lurus. Menurut perkataan Nabi yang dikisahkan oleh Abi Dzar, salah seorang sahabat, terdapat 124.000 utusan Allah. Di antara mereka terdapat 313 nabi dan 25 orang nabi yang wajib dipercaya orang Muslim. Walaupun Nabi Jarjis tidak termasuk dalam 25 nabi tersebut, dia tetap dihormati dan dihargai. Dia termasuk di antara orang-orang yang diangkat Allah sebagai utusannya. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Dan kami mengutus sebelum kamu, kecuali orang-orang lelaki yang kami beri wahyu kepada mereka. Maka bertanyalah kepada orang yang berilmu jika kamu tidak mengetahui tentang mukjizat dan kitab-kitab."
Pada tahun 1067 sebelum Masehi, disinilah terdapat makam seorang nabi yang melanjutkan perjuangan Nabi Adam memimpin umat manusia. Masjid ini biasanya dikunjungi penduduk setempat untuk sholat dan peziarah yang ingin mengunjungi makam Nabi. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Dan kami telah mengutus rasul-rasul yang sungguh telah kami kisahkan tentang mereka kepadamu dahulu, dan rasul-rasul yang tidak kami kisahkan tentang mereka kepadamu, dan Allah telah berbicara kepada Musa dengan langsung." Masjid ini adalah perwujudan hukum Islam yang dibuat para pengemban wahyu ilahi. Inilah tempat di mana para jamaah menunaikan sholat dengan berjamaah sebagaimana dianjurkan Islam. Struktur masjid di Madinah pada masa Nabi Muhammad sangat sederhana dengan tembok bata yang kasar dan daun-daun palem sebagai atapnya. Pijakan tempat Nabi Muhammad berdiri untuk menyampaikan khutbah mingguannya hanyalah berupa tunggul kayu dari pohon yang mati. Masjid ini sangat indah jika dibandingkan dengan masjid-masjid pada masa awal Islam. Landasan masjid ini dibuat dari granit dan dihiasi dengan kaligrafi yang indah. Arsitektur Islam dibangun pada masa Umayyah yang mengubah gereja-gereja menjadi masjid-masjid setelah penyebaran agama Islam. Arsitektur Islam dipengaruhi sedikit elemen dari luar, namun elemen Islam mendominasi dan menimbulkan karya seni yang unik. Makam Nabi Syed terletak di ruang khusus. Sebelum wafat, Nabi Adam mengingatkan Nabi Syed untuk melanjutkan tugasnya mengajar dan membimbing umat manusia. Nabi Syed berdoa secara teratur kepada Allah siang dan malam, serta melanjutkan tugas untuk membimbing manusia ke jalan yang benar. Sebagian orang mengatakan bahwa masyarakat modern adalah keturunan Nabi Syed karena putra Nabi Adam yang lain, Habil, dibunuh tanpa meninggalkan keturunan, sementara Kabil dan keturunannya masih ada. Sebagaimana yang disebutkan dalam Quran, Adam dan Hawa adalah nenek moyang tertua dari umat manusia. Setelah dikeluarkan dari surga, mereka ditempatkan di bumi dan mempunyai anak. Pasangan kembar, Kabil dan Wadiah, diperintahkan Allah untuk menikahi pasangan kembarnya yang lain, Habil dan Damimah. Kabil tidak ingin menikahi Damimah karena ingin menikahi Wadiah. Karena kesal, dia terbujuk setan untuk membunuh Habil. Menghadapi peristiwa ini, tinggallah Syed untuk memimpin manusia setelah Adam. Kota Kafel terletak kira-kira 130 km ke selatan Baghdad. Nama kota kecil ini merupakan kependekan dari kata Zulkifli. Penduduk setempat percaya bahwa Nabi Zulkifli tinggal dan wafat di daerah ini. Wilayah inilah tempat di mana Nabi Zulkifli membangun rumahnya. Selain menyediakan tempat untuk bersholat, makam Nabi Zulkifli juga terdapat di sini. Masjid ini dipercaya dibangun sekitar tahun 650 sebelum Masehi. Karena letaknya yang jauh dibandingkan Mosul, tidak banyak orang yang mengunjungi makam ini. Masjid dengan menara megah ini merupakan hibah dari seorang bangsawan penguasa Seljuk dari tahun 1303 sampai dengan 1316 Masehi. Menurut cerita penduduk setempat, bangunan ini dahulu dikelola oleh orang Yahudi sebelum masuknya Islam. Mereka turut andil dalam menghias masjid yang peninggalannya masih dapat kita lihat saat ini. Ini adalah pintu menuju ke makam Nabi Zulkifli.
Tempat yang dibangun sekitar 650 tahun yang lalu ini selalu dipenuhi para peziarah, terutama pada akhir pekan dan setiap hari besar Islam. Pria bernama Mahdi Al-Hatib ini adalah penjaga makam Nabi Zulkifli. Menurut pendapatnya, kisah tentang beliau merupakan catatan peristiwa pada abad ke-16 sebelum Masehi. Beliau dibawa ke Irak sebagai salah satu tahanan Raja Nebukadnezar. Zulkifli adalah nabi bagi orang Syria dan sekitarnya. Sebagian orang percaya bahwa beliau lahir tahun 1400 sebelum Masehi di Syria. Menurut data sejarah, nama Nabi Zulkifli yang sebenarnya adalah Waidiyah bin Adrin. Beliau pergi ke Irak tepat sebelum wilayah itu terbentuk. Dalam Al-Quran, Allah menempatkan Nabi Zulkifli bersama nabi-nabi lainnya yang memperoleh pengalaman dan telah menempuh perjalanan panjang. Zulkifli dikenal sebagai nabi yang sabar dan tawakal. Beliaulah yang membimbing kaumnya dari kegelapan menuju ke cahaya kebenaran. Dalam Al-Quran Allah berfirman, "Hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang yang sebelum kamu agar kamu bertakwa." Di dekat makam Nabi Zulkifli terdapat pula makam dua orang sahabatnya yang turut membantunya dalam menyampaikan firman Allah kepada kaumnya. Atas kesetiaan mereka, kepada mereka pantas diberikan tempat yang sangat terhormat. Dalam Al-Quran Allah berfirman, "Dan ingatlah kisah Ismail, Idris, dan Zulkifli. Mereka semua termasuk orang-orang yang sabar. Kami telah memasukkan mereka ke dalam rahmat kami. Sesungguhnya mereka termasuk orang-orang yang soleh." Ini adalah Matoria, sebuah wilayah di pinggiran kota Kairo di Misr Al-Jadid. Siti Maryam, ibunda Isa Al-Masih, diyakini pernah tinggal di daerah ini sebelum pindah ke Soidi, sebuah tempat di selatan Kairo. Menurut kisah, Maryam dan putranya lari dari Palestina menuju ke Mesir karena akan dibunuh oleh Raja Herodus, raja yang menguasai Palestina ketika itu. Ini adalah pohon fig yang juga dikenal dengan nama pohon Maryam, yang dipercaya menjadi tempat berteduh Maryam dan Isa dari sengatan sinar matahari saat di perjalanan. Para penduduk setempat kemudian menamainya pohon Maryam, yang sekarang dilindungi oleh Dinas Urusan Kepurbakalaan Mesir. Untuk memasuki tempat bersejarah ini, pengunjung dipungut biaya sebesar 2 pound Mesir. Maryam adalah anak satu-satunya Imron dan Hannah.
Dia dilahirkan pada saat ayah bundanya telah berusia lanjut. Saat hamil, Hannah berniat untuk menyerahkan anaknya kelak sebagai tanda keimanannya kepada Allah untuk meneruskan pekerjaannya di Baitul Maqdis. Kemudian dikirimlah Maryam ke Baitul Maqdis. Di Baitul Maqdis, Maryam diasuh oleh pamannya, Nabi Zakaria, yang mendidik dan mengajarkannya beribadah. Suatu hari datanglah malaikat Jibril kepada Maryam dengan membawa perintah Allah. Jibril berkata, "Demikianlah Tuhanmu berfirman, hal itu adalah mudah bagiku, dan agar dapat kami menjadikannya suatu tanda bagi manusia dan sebagai rahmat dari kami, dan hal itu adalah suatu perkara yang sudah diputuskan." Maryam ditakdirkan menjadi ibu dari seorang nabi. Atas kebesaran Allah, Maryam hamil tanpa bercampur dengan seorang pria pun sampai kemudian melahirkan Isa. Ini adalah bak air yang pernah digunakan oleh Maryam untuk memandikan bayi Isa. Tempat ini terletak tak jauh dari pohon Maryam. Walaupun tak ada bukti tertulis yang membenarkan, tempat ini masih dipercaya sebagai tempat peristiwa bersejarah Maryam dan Isa. Kelahiran Isa membuat gempar penduduk Baitul Maqdis. Banyak yang kemudian menuduh Maryam telah berzina hingga Isa lahir. Atas kebesaran Allah, bayi Isa berbicara dan mengatakan ke semua orang-orang bahwa ibunya adalah orang yang suci dan kelak dirinya akan menjadi nabi yang akan memimpin kaum Bani Israel. Nabi Adam bahkan tidak berayah maupun beribu. Allah lah yang menciptakannya dari tanah. Demikianlah kekuasaan Allah. Kehamilan Maryam tanpa melibatkan pria adalah hal yang mudah bagi kekuasaan Allah. Di kota Fustat terdapat jalur Masjid Amir Ibnu As yang dihubungkan dengan lorong di antara bangunan-bangunan menuju tempat persembunyian Siti Maryam dan putranya. Dikisahkan bahwa Maryam membawa Isa ke tempat ini untuk menyelamatkan agar tak dibunuh Herodus, seorang raja Yahudi di Palestina. Pengunjung tak diperkenankan memasuki tempat ini selama pekerjaan perbaikan dilakukan. Lubang berpagar di depan tangga ini menuju ke tempat persembunyian Maryam dan Isa. Pengejaran terus dilakukan oleh Herodus karena ia khawatir bahwa Isa akan merebut kekuasaannya. Berbeda dengan ajaran Nasrani, di dalam Islam, Isa adalah seorang yang diserahi tanggung jawab sebagai utusan dan nabi. Isa adalah satu di antara nabi-nabi ulul azmi yang menghadapi ujian maha berat selama masa kenabiannya. Dia melanjutkan perjuangan para nabi terdahulu dengan membimbing kaum Bani Israel dengan kitab Injilnya. Tujuh kilometer menuju selatan Amman, ibu kota Yordania, terdapat sebuah desa bernama Ar-Razi atau Ar-Rakim. Desa ini terkenal akan gua bersejarahnya. Unsur-unsur di dalam dan dikelilingi gua sesuai dengan gambaran kisah Ashabul Kahfi di dalam Al-Quran. Hal itu juga didukung adanya penemuan arkeologi dan benda bersejarah. Bukti-bukti fisik di sekitar gua mirip dengan yang digambarkan dalam Al-Quran.
Melalui garis datangnya sinar matahari terbit dan terbenam di sana, memperkuat keyakinan bahwa ini adalah gua Ashabul Kahfi. Seorang arkeolog terkemuka Prancis telah mengunjungi Gua Ar-Rakim pada tahun 1868. Dia menegaskan bahwa gua inilah yang disebutkan di dalam kitab suci Taurat, Injil, dan Al-Quran mengenai Ashabul Kahfi, para penghuni gua. Mengenai para penghuni gua itu, Al-Quran tidak memberi gambaran rinci baik waktu peristiwa maupun jumlah mereka secara pasti. Hanya disebutkan bahwa para penghuni tersebut adalah sekelompok pria yang beriman kepada Allah dan memeluk ajaran Nabi Isa. Mereka ditidurkan selama 309 tahun di dalam gua yang membuktikan kebesaran Allah. Di dalam Injil, para penghuni gua disebutkan berjumlah 7 orang pria bernama Tamlika, Muksalimina, Martunus, Ninuas, Sarinunas, Zunuwanus, Kasifit, Tanunas. Disebutkan bahwa mereka sedang dalam pelarian agar tak dibunuh oleh seorang raja yang lalim hingga mereka tiba di gua dan tertidur selama 157 hingga 240 tahun. Bersama mereka ikut pula seekor anjing. Raja Dakyanus adalah penyembah berhala. Dia berkuasa antara tahun 249 sampai 251 Masehi. Peristiwa tersebut diduga terjadi di kota Epsos, barat daya Izmir, Turki. Empat makam ditemukan di sisi sebelah timur gua dan 4 makam lainnya di sebelah barat. Arsitektur pintu guanya bercirikan khas Romawi pada masa sebelum Masehi. Namun melalui rangkaian penelitian oleh para arkeolog dari Badan Arkeologi Yordania di tahun 1963, unsur-unsur di Gua Ar-Rakim dianggap lebih mendekati jika dibanding dengan Gua Epsos. Melalui hasil temuan menunjukkan bahwa para penghuni gua hidup pada masa Raja Tragan berkuasa antara tahun 98 sampai 117 Masehi dan bukan di masa Raja Dakyanus. Tragan menguasai Yordania Timur di tahun 106 Masehi. Para penghuni gua percaya dibangunkan kembali pada masa kerajaan Theodosius yang rakyatnya menganut ajaran Isa Al-Masih. Di antara bukti-bukti itu adalah temuan keping mata uang Bizantium yang digunakan pada masa Raja Tragan berkuasa. Peti mati dari batu ini berisi sisa-sisa kerangka manusia, hasil suatu penggalian tahun 60-an. Diperkirakan temuan tersebut berasal dari zaman Romawi di abad ketiga Masehi. Di antara yang dipamerkan, terdapat benda-benda bersejarah yang ditemukan di dalam gua, namun tak ada bukti yang menyimpulkan adanya keterkaitan dengan peristiwa Ashabul Kahfi. Pengkisahan Ashabul Kahfi dalam Al-Quran adalah suatu pelajaran berharga bagi kita semua. Mereka itu adalah para pengikut ajaran Nabi Isa. Mereka hanya menyembah Allah, Sang Maha Pencipta. Allah berfirman, "Ingatlah, tak kala pemuda-pemuda itu mencari tempat berlindung ke dalam gua, lalu mereka berdoa, 'Wahai Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu dan sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus dalam urusan kami.'
Gua ini menjadi sebuah tempat berlindung yang aman bagi mereka saat mereka tertidur selama 309 tahun. Berkat kebesaran Allah, sesuatu yang mustahil dapat menjadi mungkin. Setelah 3 abad, pemujaan berhala yang dipimpin oleh seorang raja yang tiran lenyap dan digantikan suatu kaum yang dipimpin seorang raja yang beriman. Pengalaman mereka dalam peristiwa itu membuktikan akan kebesaran Allah. Sekarang, Gua Ar-Rakim berada di antara peninggalan bersejarah yang berharga bagi yang beriman kepada Allah dan Rasul-Rasulnya. Dari Amman, Yordania, kita menuju ke sebuah makam Nabi. Di sanalah terdapat makam Nabi Syuaib. Di sisi kiri kanan jalan adalah pepohonan di daerah lembah. Bis-bis wisatawan dari segala penjuru datang membawa para peziarah ke daerah perbukitan tenang ini. Mereka datang dengan satu tujuan, yaitu berdoa di makam Nabi. Nabi Syuaib adalah satu dari 4 nabi yang keturunan Arab. Yang lainnya adalah Hud, Saleh, dan Muhammad. Nabi Syuaib memperoleh sebutan Khatibul Anbiya karena kepandaiannya berpidato. Beliau berasal dari suku Madian, yaitu masyarakat yang mendiami lembah Mi'an yang terletak di antara Syam dan Hijaz. Ini adalah makam Nabi Syuaib, seorang nabi yang diutus Allah untuk mengajak kaumnya agar menyembah Allah. Menurut catatan sejarah, orang-orang Madian adalah sekelompok para pedagang yang menetap di bandar Khalifah Saudagar. Mereka tidak menyembah Allah, melainkan selain Allah. Dalam berdagang, mereka mengeruk keuntungan dengan penuh kecurangan. Karena itulah Allah mengirim Nabi Syuaib kepada mereka untuk membimbing ke jalan yang benar. Oleh Nabi Syuaib mereka diminta untuk berlaku jujur dalam berdagang. Dia mengingatkan bahwa keuntungan yang wajar dari perdagangan yang jujur adalah jauh lebih baik daripada keuntungan besar hasil dari kecurangan. Sedikit dari mereka mau menerima nasihat Syuaib, akan tetapi selebihnya berusaha menghalangi misi Syuaib dengan mengintimidasi para pengikutnya. Namun Nabi Syuaib pantang menyerah. Dia membujuk mereka untuk menyembah Allah dan memperbaiki akhlak mereka. Seruan dan peringatannya tak diacuhkan oleh kaumnya. Bahkan mereka menantang Syuaib agar meminta Allah menghadirkan bencana seperti yang ia ingatkan atas mereka. Kepadanya mereka bertanya, "Mana yang kau janjikan? Mengapa tidak terjadi? Mengapa bencana itu terlambat datang?" Allah kemudian mengilhamkan Syuaib agar meninggalkan desa itu bersama para pengikutnya. Kisah orang-orang Madian dikisahkan Al-Quran dalam surat Hud ayat 84. Dan kepada penduduk Madian, kami utus saudara mereka, Syuaib, dia berkata, "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tiada Tuhan bagimu selain Dia, dan janganlah kamu kurangi takaran dan timbangan. Sesungguhnya aku melihat kamu dalam keadaan yang baik, dan sesungguhnya aku khawatir terhadapmu akan azab hari yang membinasakan." Dengan kuasa Allah, sebuah awan tebal menggantung di atas wilayah Madian. Mereka menganggap bahwa mereka akan diberkahi, namun tak menyadari akan bencana yang mereka nantikan itu. Dengan sekali sambaran petir, seluruh penduduk Madian pun binasa. Maka riwayat kaum Nabi Syuaib yang tidak mengacuhkan peringatannya pun berakhir. Tak ada di antara mereka yang sanggup menolong, hingga akhirnya mereka pun lenyap dari muka bumi. Namun hanya Nabi Syuaib dan para pengikut setianya lah yang selamat. Nabi Syuaib dikenal sebagai seorang nabi yang sabar dan tawakal. Selain itu, dia juga memperoleh sebutan sebagai Khatibul Anbiya karena kecakapannya yang tinggi dalam berbicara dan berdebat.
Sebelum dihuni beberapa tahun lalu, lembah ini hanyalah sebidang lahan subur di tengah gurun pasir yang ditumbuhi pohon-pohon fig, zaitun, dan delima. Hanya sedikit saja yang datang memanfaatkan tumbuh-tumbuhan itu. Menurut cerita, mereka adalah masyarakat suku yang mendiami wilayah ini. Ini adalah tempat Nabi Syuaib berada setelah bencana berlalu. Di tempat ini pula Nabi Musa menikahi putri Nabi Syuaib. Sebagai maharnya adalah berupa tugas menggembalakan domba ternak Nabi Syuaib selama 10 tahun. Tanah ini subur berkat adanya aliran air. Sekarang tempat ini menjadi tempat pemukiman baru bagi orang Yordania. Usaha keras ini jelas sangat bermanfaat karena dari tanah subur itulah para pemukim dapat bercocok tanam. Pernah seorang filsuf menasihati putranya agar tak menjadikan harta benda untuk melindungi martabatnya, menjadikannya sebagai juru penolong di dalam kesulitan, sebagai pengumpul kawan dan pengikut, penarik bagi kerabat dan sebagai perhiasan hidup di dunia. Kekayaan juga merupakan kunci surga, sebab banyak harta yang dapat diamalkan jika kamu memiliki kekayaan. Orang bijak berkata, pada saat banyak orang terlelap di malam hari, janganlah kau tidur, bangun dan berdoalah untuk memperoleh kemuliaan hidup. Allah berfirman, apabila telah ditunaikan sholat, maka menyebarlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah kepada Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. Islam menyuruh umatnya untuk bekerja keras untuk memperbaiki kehidupan mereka di dunia ini. Islam juga memerintahkan kita untuk berlaku jujur dan tidak bermalas-malasan dengan hanya menanti uluran tangan orang lain. Islam bukanlah agama yang kaku. Islam adalah agama yang menganjurkan keseimbangan dalam bekerja dan beribadah. Nabi Muhammad bersabda, bekerjalah kamu seolah-olah kamu akan hidup 1000 tahun lagi dan beribadahlah seakan kamu akan mati besok.